Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadita Safitri. Dan nama saya Juwita Anggraini dari Sekolah SMK Jakarta Pusat 1, kelas 10 HKL 1. Di sini akan membuat sesi tanya jawab mengenai Islamisasi Nusantara bersama dengan rekan saya. Coba kamu jelaskan bagaimana proses masuknya agama Islam di Sumatera. Islam masuk jalur perdagangan yang dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Pansur yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Kota Baru saat itu dianggap sebagai perkampungan Islam tertua di Nusantara. Agama Islam mulai masuk ke Tahan, Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Pada waktu itu di Sumatera sendiri sudah berdiri kerajaan Buddha. Di Sriwijaya 683 sampai 1330 Masehi. Akibatnya proses masuknya agama Islam di Sumatera mengalami sedikit kesulitan. Pada saat kerajaan Sriwijaya mendapatkan keseribun dari India, disitulah kesempatan yang digunakan untuk menyebarkan agama Islam ke berbagai daerah-daerah Pulau Sumatera. Dalam sejarah proses masuknya agama Islam di Sumatera dipengaruhi oleh wilayah Aceh yang merupakan cikal bakal terjadinya penyebaran agama Islam di Nusantara. Islam masuk melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh para saudara Arab yang hilir mudik berdagang dan Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Barus Pansur yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Kota Baru saat itu dianggap sebagai perkampungan Islam tertua Nusantara. Di Barus ditemukan sebuah makam kuno di kompleks permakaman Maligai Barus, di mana pada batu nisan tertulis bahwa Syakir Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi. Selain itu terdapat pula makam Syakir Usuluddin yang panjangnya diperkirakan sampai 7 meter. Hal ini menguatkan sinyal jika komunikasi Muslim memang sudah ada di Barus pada era itu. Hukum yang sudah lama terbina akhirnya melahirkan asimilasi keturunan Arab Aceh di sekitar ujung Pulau Sumatera yang hasilnya adalah Islam lebih mudah berkembang begitu cepat di Aceh sejak abad ke-7 Masehi. Selain melajur jalur perdagangan, agama Islam masuk ke tanah Sumatera juga dipengaruhi oleh kerajaan, wali, dan ulama-ulama yang berada di Sumatera. Saat ini, bukti-bukti proses penyebaran Islam di tanah Sumatera menghasilkan masjid-masjid, makam, serta beberapa peninggalan lainnya yang keberadaannya masih terawat hingga saat ini. Terdapat sebuah poster yang berjudul "Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera". Poster tersebut dirancang dan didesain dengan rangka kegiatan pameran cagar budaya yang berada di Kabupaten Muara Enem, Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 11 sampai 17 Desember 2015. Balai Pelestarian Kafe Budaya Jambi (BPCB) Jambi mendukung dan mengapresiasi penuh kegiatan pameran budaya Nusantara ini, di mana tujuan dilakukan acara ini merupakan edukasi bagi masyarakat tentang proses internalisasi dan pelestarian budaya. Coba sebutkan faktor-faktor yang menyebabkan Islam dapat diterima di Indonesia. Pertama, penyebaran agama Islam disebarkan dengan cara jalan damai. Kedua, di dalam agama Islam tidak ada sistem kasta. Ketiga, di dalam agama Islam upacara ritual cukup sederhana. Keempat, syarat seseorang jika ingin masuk agama Islam amat mudah, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat dengan dibantu oleh tokoh agama. 5. Penyebaran agama Islam menyesuaikan berdasarkan kondisi sosial budaya yang sudah ada di masyarakat. Keenam, mundurnya kerajaan besar yakni
seperti Sriwijaya dan Majapahit. Ada teori bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11. Apa bukti dari teori tersebut? Buktinya ialah ditemukannya makam Fatimah binti Maimum yang berangkat tahun 1028 di Leran, Gresik, Jawa Timur. Siapa yang sebenarnya membawa agama Islam ke Indonesia? Secara garis besar, terdapat 4 teori tentang masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama, ada teori Mekah, teori Gujarat. Gujarat sendiri adalah salah satu daerah yang ada di India, teori Persia, dan juga teori Cina. Di sini saya akan menjelaskan 2 di antara 4 teori yang tadi. Yang pertama adalah teori Mekah. Teori Mekah pertama kali dicetuskan oleh Haji Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenal dengan nama Hamka. Menurut beliau, Islam pertama kali masuk ke Indonesia pada abad ke-7 yang dibawa oleh para pedagang dari Arab. Hal yang memperkuat teori ini ialah adanya kampung Arab di Sumatera. Yang kedua, teori Gujarat. Teori ini dicetuskan oleh J. Pichnapel, Snow Hurgronje, dan J. P. Mokweta. Menurutnya, Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi yang dibawa oleh para pedagang dari Gujarat, India. Hal ini dibuktikan oleh dari kesamaannya mazhab yang dianut, yaitu mazhab Syafi'i.